Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya mau cerita singkat aja tentang pengalaman berpuasa bulan Ramadan di Perth, Australia. Alhamdulillah, mulai awal tahun ini 2025 saya punya kesempatan dapat rezeki untuk bisa melanjutkan studi di Curtin University di Perth, Australia, Western Australia. Nah, dan qadarullah ternyata saya membuka perjalanan studi saya dengan bulan Ramadan. Dan ini pengalaman yang pertama dan mudah-mudahan juga bisa menjadi pembelajaran untuk saya di selanjutnya gitu ya. Nah, sebenarnya saya bikin video ini karena sedang rindu ya. Sedang rindu dengan tanah air. Biar bagaimanapun Indonesia itu karena hometown, karena rumah gitu ya bagi saya, jadi pasti akan ada rasa rindu apapun kondisinya. Yang pertama, kerinduan saya itu ketika bulan Ramadan adalah saya sangat rindu dengan suara azan. Saya rindu dengan orang yang bangunin sahur di tiap harinya selama bulan Ramadan, dan itu biasanya anak-anak muda kalau di sekitar rumah. Seru, mereka keliling kampung dengan menggunakan beberapa alat sederhana untuk bangunkan sahur warga. Dan kemudian suara azan itu kita bisa selalu dengar dimanapun kita berada gitu, 5 kali dalam satu hari. Tapi di sini saya hampir tidak pernah mendengar suara azan secara langsung dari rumah. Tapi it's okay, kita juga sekarang sudah punya aplikasi, sudah punya kecanggihan teknologi yang kita bisa kok setel alarm ketika waktu sholat tiba gitu. Nah, kerinduan saya yang kedua adalah saat berbuka. Itu biasanya kalau di Indonesia kita jalan-jalan sore, ngabuburit gitu ya, sambil cari beberapa takjil yang menjadi favorit gitu kan. Dan yang paling sering adalah kolak. Dan di sini saya tidak bisa merasakan itu gitu, karena tidak ada tempat berburu takjil. Mungkin kalau di kota besar seperti di negara Australia bagian lain gitu ya, seperti misalnya Sydney, Melbourne, mungkin ramai gitu ya. Tapi kalau di Perth itu cukup sepi. Yang ramai adalah di beberapa masjid aja gitu, dan di situ biasanya menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Nah, tapi kalau di jalan-jalan kita nggak ada tuh menemukan orang-orang yang menjual takjil. Tapi nggak apa-apa, itu membuat kita semakin mandiri, dan positifnya adalah kita jadi mungkin bisa sedikit berhemat gitu ya. Karena biasanya coba deh tanya sama diri sendiri, ketika berburu takjil pasti kita pengen beli apapun yang dijual di situ gitu kan. Bisa dari makanan manis, asin, gurih gitu ya, itu kayaknya semua kita pengen beli gitu. Tapi ketika sampai rumah nyicip sedikit aja udah kenyang. Karena memang nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan itu ya seperti itu gitu. Jadi ketika berbuka ternyata nggak perlu makanan sebanyak itu ya. Jadi ambil positifnya seperti itu ya gitu, ketika kita berada di lingkungan yang akhirnya kita nggak perlu jajan banyak gitu. Nah, jadi fokus sama makanan yang mungkin bisa jadi lebih sehat karena semuanya dimasak sendiri, dan takjilnya cukup dengan buah gitu atau jus yang sudah berkualitas gitu ya, sudah dijamin kualitasnya. Nah, kemudian kerinduan yang ketiga adalah rindu untuk menghadiri berbagai kajian. Kalau di Indonesia mungkin banyak banget, terutama di Jogja ya, itu banyak banget masjid-masjid yang mengadakan kajian subuh. Pada subuh itu ada kajian gitu. Ada yang membahas tentang khusus program membahas tafsir, ada yang khusus membahas tentang hadis misalnya, dan atau mungkin berbagai tema tentang kehidupan. Dan kemudian sebelum maghrib juga biasanya suka ada kajian-kajian di beberapa masjid. Dan yang paling sering adalah ada ceramah ketika kita sholat tarawih
entah itu dilaksanakan antara sholat isya dengan sholat tarawih atau antara sholat tarawih dengan witir. Nah, kalau di sini tidak semua masjid ada itu gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman kita bisa mengambil positifnya, mengambil pembelajaran dari sini. Kalau ternyata ya kita nikmatin lah gitu, ketika waktu kita mungkin masih di Indonesia gitu ya, kita bisa menikmati apa yang menjadi ciri khas dari Indonesia. Dan mungkin setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, tapi mostly mayoritas di Indonesia itu, daerah-daerah Indonesia itu pasti punya yang, dan semuanya pasti bikin rame gitu. Ramadan itu pasti rame gitu. Apalagi waktu saya pernah merasakan Ramadan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah itu juga luar biasa gitu, Masya Allah. Bahkan banyak masjid-masjid yang terus mengumandangkan murotal, atau ada yang ngaji secara live gitu ya. Jadi bukan nyetel kaset gitu, tapi memang ada orang yang mengaji secara bergantian gitu, dari mulai ba'da isya sampai subuh, terutama di 10 hari terakhir. Dan begitu banyak masjid yang mengadakan itikaf di 10 hari terakhir itu di Indonesia. Nah, itu mungkin ya teman-teman sedikit tentang Ramadan di sini. Dan ada lagi pelajaran lain yang bisa saya ambil hikmahnya dan saya laksanakan di sini adalah tentang toleransi. Kita mungkin di Indonesia sebagai orang mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Tapi di sini, di tempat saya tinggal, itu mayoritas bukan Muslim gitu. Dan bahkan di share house saya, di rumah tempat saya tinggal, itu yang Muslim hanya saya sendiri. Nah, saya berusaha untuk menghargai. Begitu juga dengan teman-teman yang kita suka lihat gitu ya, teman-teman minoritas yang ada di Indonesia, itu mereka juga sangat menghargai kita. Ketika kita berpuasa, mereka banyak yang tidak makan di depan kita atau tidak minum di depan kita gitu. Itu yang kita rasakan di Indonesia. Jadi teman-teman minoritas di Indonesia tuh juga sangat menghargai kaum mayoritas. Nah sekarang ketika saya berkebalikannya, posisi saya adalah sebagai minoritas, saya pun juga harus melakukan itu sebagaimana teman-teman minoritas non muslim yang ada di Indonesia. Jadi terima kasih buat teman-teman yang non muslim di Indonesia. Saya juga ternyata bisa mendapatkan pelajaran dari teman-teman gitu. Nah, apa yang saya lakukan di sini yang paling simpel adalah waktu bangun sahur. Sahur itu kan dimana orang tuh pada tidur gitu ya. Nah, saya berusaha untuk tidak sampai mengganggu kawan saya yang lain. Walaupun kita kamarnya private, sendiri-sendiri, tapi kalau kita mungkin sahurnya terlalu berisik gitu ya, itu bisa mengganggu teman yang lain yang sedang beristirahat. Dan kebetulan mereka tidak menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi di situ saya berusaha untuk juga menanamkan nilai toleransi gitu. Terus juga saya tidak pernah mempermasalahkan dengan, kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia itu ada teman-teman non muslim yang menghormati kita dengan tidak makan dan minum di depan kita. Nah, di sini berkebalikannya gitu. Ketika saya sebagai minoritas dan saya berpuasa, saya tidak masalah dengan teman-teman, dengan orang-orang di sekitar saya yang makan dan minum di depan saya saat siang hari, karena memang mereka non-muslim gitu. Jadi kita sama-sama saling mengerti aja. Dan karena memang hidup di negara ini itu, di Australia itu hidupnya saling menghargai ya, tanpa mengganggu satu sama lain. Jadi ya udah gitu, nggak ada masalah kalau mereka tidak berpuasa terus mereka makan di siang hari atau minum siang hari di depan kita sekalipun. Ya udah, kita juga nggak ada masalah, dan kita tidak dengan menyikapinya dengan marah gitu. Tolong dong hargai saya yang sedang berpuasa gitu. Nah, kita tidak bisa seperti itu, karena supaya
tetap terjaga gitu ya, hubungan antar manusia yang baik gitu. Nah, itu mungkin cerita singkat saya tentang pengalaman Ramadan di sini. Semoga bisa ada hikmah yang bisa diambil dari teman-teman semua, ada nilai positif, ada nilai pembelajaran yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.